Divisi Humas Polri menggelar konferensi pers harian yang memaparkan sejumlah informasi, diantaranya gangguan Kamtibmas tanggal 13 September, kasus tindak pidana pencucian uang dan penanganan hukum terhadap pelaku TPPU. Berikut keterangan lengkap Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Ahmad Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam presisi. Kepada seluruh masyarakat Indonesia, pada hari ini Kamis 14 September 2023, saya selaku Karopenmas Div Humas Polri akan menyampaikan beberapa informasi. 1. Gangguan Kamtibmas tanggal 13 September 2023. Secara umum, tren gangguan Kamtibmas mengalami penurunan sebanyak 146 kasus atau 7,82%. Yaitu pada hari Selasa 12 September 2023 sebanyak 1.867 kejadian dan pada hari Rabu 13 September 2023 sebanyak 1.721 kejadian. Apabila dilihat dari data tren jenis kejahatan yang menjadi catatan kepolisian, ada 5 kasus kejahatan yang jumlah kejadiannya tertinggi. Antara lain pencurian dengan pemberatan atau curat sebanyak 149 kasus, narkotika sebanyak 146 kasus, curanmor sebanyak 48 kasus, judi sebanyak 14 kasus, pencurian dengan kekerasan atau curas sebanyak 16 kasus. Terdapat jumlah laka lantas yang terjadi pada tanggal 13 September 2023 sebanyak 361 kejadian. Apabila dibandingkan dengan tanggal 12 September 2023 sebanyak 391 kejadian, mengalami penurunan sebanyak 20 kejadian atau 7,67%. Dengan rincian sebagai berikut: jumlah kecelakaan 361 kejadian, korban meninggal dunia 32 orang, korban luka berat 46 orang, korban luka ringan 319 orang, kerugian materi Rp591.201.000. Yang kedua, terkait kasus tindak pidana pencucian uang oleh saudara MS, Grup Kresna. Berdasarkan hasil gelar perkara yang telah dilakukan oleh penyidik Direktorat Tindak Pidana Eksus Barreskrim Polri, saudara MS ditetapkan sebagai tersangka. Adapun pasal yang dipersangkakan adalah pasal 103 Junto, pasal 30 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal dan atau pasal 372, 378 KUHP serta pasal 345 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang TPPU dengan ancaman pidana maksimal 20 tahun penjara dan denda sebesar 10 miliar rupiah. Saudara MS diduga bersama dengan 3 tersangka lainnya yang telah ditetapkan terlebih dahulu, yaitu saudara OB, saudara EH, saudara MTN, menerbitkan produk investasi dengan menggunakan PT PUP dan PT MSL serta menggunakan sekuritas PT KS, di mana ketiga perusahaan tersebut tidak memiliki perizinan di bidang manajer investasi. Selain itu, dana para nasabah dipergunakan oleh para tersangka tanpa sepengetahuan yang bersangkutan. Akibat dari tindakan para tersangka, sebanyak 9 investor yang menjadi korban mengalami kerugian sebesar 337 miliar 400 juta rupiah. Dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana pencucian uang, penyidik akan melakukan tracing aset terkait hasil kejahatan para tersangka dan akan dijadikan barang bukti untuk mengembalikan kerugian para korban. Yang ketiga, terkait penanganan hukum terhadap pelaku TPPO Satker Barreskrim Polri dan Polda jajaran. Bahwa sesuai petunjuk Kapolri, Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo MSI, Polri menindak tegas terkait TPPO. Berdasarkan hasil ANEP penanganan TPPO, Satker Barreskrim Polri dan Polda jajaran periode 5 Juni sampai 13 September 2023 adalah sebagai berikut. Laporan polisi sebanyak 836 laporan.
jumlah korban TPPO yang diselamatkan sebanyak 2.618 orang. Jumlah tersangka pada kasus TPPO sebanyak 1.004 orang. Modus yang dilakukan pekerja migran atau pembantu rumah tangga sebanyak 520, ABK sebanyak 7, PSK sebanyak 278, eksploitasi anak sebanyak 69. Bahwa pengungkapan dan penindakan TPPO dapat terungkap dengan maksimal setelah dibentuknya Satgas TPPO tanggal 5 Juni 2023 atas perintah Bapak Kapolri Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo MSI untuk melakukan penindakan dan pencegahan tindak pidana perdagangan orang secara tegas. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pada hari ini dan kita tunggu bersama update berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi. Satres Narkoba Polres Karimun, Polda Kepulauan Riau memusnahkan hampir 2.000 gram sabu. Pemusnahan dilakukan setelah Kejaksaan Negeri Karimun mengeluarkan surat ketetapan status barang narkotika. Kapolres Karimun AKBP Riki Muharam memimpin konferensi pers pemusnahan barang bukti narkotika berupa sabu seberat 1.856 pada hari Selasa 12 September 2023. Pemusnahan barang bukti ini berdasarkan surat Kejaksaan Negeri Karimun tanggal 9 Agustus tentang ketetapan status barang sita narkotika yang akan dimusnahkan. Sabu yang dimusnahkan adalah hasil pengungkapan kasus tanggal 3 Agustus dengan tempat kejadian perkara di sebuah hotel di Kecamatan Karimun. 2 bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik teh Cina merek Guanyingwang berwarna hijau dengan berat 1.900 gram. Kemudian disisihkan dengan berat 43,58 gram untuk dibawa ke laboratorium forensik sehingga sisanya seberat 1.856 gram untuk dimusnahkan. Dari pemeriksaan laboratorium forensik Polda Riau untuk barang bukti di persidangan dengan hasil positif narkotika mengandung metamfetamin terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Saya Kapolres Karimun berterima kasih kepada tamu undangan yang bersedia hadir di sini dan meluangkan waktunya untuk melihat secara langsung kita musnahkan barang bukti yang kami proses hukum terkait dengan kasus tindak pidana narkotika yang di TKP-nya adalah di Kecamatan Karimun ya, tanggal 3 Agustus 2023 yang lalu. Kami mengamankan juga tersangka atas nama TN, kemudian FA alias GM, kemudian yang ketiga adalah DA, dan keempat adalah MR. Dengan barang bukti jenis sabu dibungkus menggunakan plastik teh Cina, ya. Sudah berapa kali kita ungkap ya, memang dibalutnya dengan teh Cina Guanying. Kemudian berwarna hijau seberat 1.900 gram. 1.900 gram, kemudian dengan disisihkan sebanyak 3,58 gram untuk dibawa ke laboratorium, sehingga berat yang ada saat ini adalah 1.856. Modus operandinya juga kurang lebih sama dengan yang pada saat kita ungkap kemarin, yaitu dibawa dari Malaysia untuk didistribusikan di wilayah Indonesia. Dalam hal ini masuknya ke Kabupaten Karimun. Kemudian juga pasal yang kita tetapkan adalah pasal 114 ayat 2 subsidiar pasal 112 ayat 2 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba dengan ancaman paling singkat adalah 5 tahun dan paling lama 20 tahun atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman mati atau denda 1 miliar sampai dengan 10 miliar.
Pemusnahan ini dihadiri Kasat Narkoba AKP Arsyad Riyandi dan Kasub Sipenmas Si Humas Bribka Harpensosuro, Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, Kepala Kejaksaan Negeri Karimun, Kepala BNNK Karimun, Kepala Rutan Kelas 2 Balai Tanjung Balai Karimun, penasihat hukum serta tokoh masyarakat Karimun. Tim Humas Polres Karimun Polda Kepulauan Riau melaporkan untuk Polri TV. Presisi Petang akan segera kembali sesaat lagi.